warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Kia Muntai, program studi Administrasi Publik semester 2 kelompok 1 set 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah Sistem Politik Indonesia. Dosen pengampu Bapak Fahri Esos MAP. Kami dari kelompok 1 SIP 2 terdiri dari 11 anggota yang masing-masing berkontribusi secara aktif untuk penyelesaian tugas kelompok kali ini. Sebelum memasuki ke pembahasan materi, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri atas nama Muhammad Said, NPM 180063995. Yang selanjutnya ada Anissa Hayati dengan NPM 212308271. Yang selanjutnya ada Ahmad Junaidi dengan NPM 212308267. Yang selanjutnya ada Aisyah Nur dengan NPM 212308268. Yang selanjutnya ada Aura Ripa Alida dengan NPM 212308272. Yang selanjutnya ada Halimatus Saadah dengan NPM 212308274. Yang selanjutnya ada Helena dengan NPM 212308276. Yang selanjutnya ada Injirah Nabila Aisy dengan NPM 212308326. Yang selanjutnya ada Imelda Putri dengan NPM 21230830878. Yang selanjutnya ada Jamiatul Mahfujah dengan NPM 212308279. Dan yang terakhir ada Sire Ananda dengan NPM 21230830860. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai pendidikan politik. Sebelum kita mengetahui apa itu pendidikan politik, ada baiknya kita mengetahui pengertian pendidikan dan politik. Yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan berasal dari kata didik. Mendidik berarti memelihara dan membentuk latihan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pobakawadja dan Harahap dalam Muhyiddin Syah menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha secara sengaja dari orang dewasa untuk meningkatkan kedewasaan, yang selalu diartikan sebagai kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya. Kemudian yang kedua yaitu politik. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Pengertian pendidikan politik. Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik bukan proses sepihak ketika partai politik memobilisasi dan memanipulasi warga atau masyarakat untuk menerima nilai, norma, maupun simbol yang dianggapnya ideal dan baik, seperti yang terjadi di negara-negara yang menganut sistem politik totaliter. Pendidikan politik dapat dipahami sebagai perbuatan, memberi latihan, ajaran, serta bimbingan untuk mengembangkan kapasitas dan potensi diri manusia melalui proses dialogik yang dilakukan dengan sukarela antara pemberi dan penerima pesan secara rutin, sehingga
antara pemberi dan penerima pesan dapat memiliki kesadaran demokrasi dalam kehidupan bernegara. Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa atau bernegara. Jika dikaitkan dengan partai politik atau parpol, pendidikan politik bisa diartikan sebagai usaha sadar dan tersistematisnya dalam mentransformasikan segala sesuatu yang berkenaan dengan perjuangan parpol tersebut kepada masanya agar mereka sadar akan dan fungsi serta hak dan kewajibannya sebagai manusia atau warga negara. Selanjutnya terdapat landasan pendidikan politik di Indonesia. Yang pertama ada Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, dan Sumpah Pemuda 1928. Yang pertama, Pancasila. Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia dianggap sebagai identitas dan pandangan hidup bangsa yang dapat digunakan dalam menerapkan pendidikan politik bagi generasi muda. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945, landasan konstitusional kita yakni Undang Dasar 1945, digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pendidikan politik agar dalam menjalankan roda pemerintah Indonesia menjadi lebih teraras sesuai dengan landasan konstitusi Indonesia. Yang ketiga, Sumpah Pemuda 1928. Generasi muda disiapkan sebagai regenerasi politik di tanah air agar mereka memahami dan sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam keikutsertaannya membangun bangsa dan negara. Karena di tangan mereka lah diharapkan pembangunan Indonesia menjadi lebih baik. Di tangan kita semua pemuda Indonesia. Inti pendidikan politik. Banyaknya konflik yang timbul di masyarakat karena berbagai macam pemahaman yang berbeda dalam pandangan politik menjadi dasar dilaksanakannya pendidikan politik bagi masyarakat di Indonesia, terutama oleh generasi muda. Perbedaan kepentingan seringkali menimbulkan kontroversi sehingga sering menimbulkan ketegangan dan konflik akibat persaingan dalam memperebutkan kursi kekuasaan. Pertarungan konflik dalam medan politik akan berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, pendidikan politik yang dilaksanakan di Indonesia untuk mempersiapkan generasi muda dapat bertarung dan bersaing secara sehat dalam menyelesaikan konflik yang timbul dalam realitas kehidupan berpolitik sesuai dengan konsep dan unsur dalam sistem politik yang berlaku di Indonesia. Menurut Soeharto, pendidikan politik dilaksanakan dengan tujuan membuat rakyat menjadi melek politik. Maksudnya, rakyat paham dan dapat mengikuti perkembangan masalah politik, sehingga mereka menjadi sadar akan politik, bisa lebih kreatif, dan mampu berpartisipasi dalam bentuk yang positif. Dengan adanya pendidikan politik ini, diharapkan tercipta pribadi politik yang bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Menurut Soeharto, pendidikan politik memiliki tujuan untuk membentuk kepribadian politik, kesadaran politik, serta partisipasi politik pada diri warga negara. Menurut Ruslan, tujuan dari pendidikan politik adalah 1. Membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik. 2. Membentuk kemampuan dalam berpartisipasi politik pada tiap individu agar dapat menjadi partisipan politik dalam bentuk yang positif. Peran pendidikan politik dalam masyarakat. Pendidikan politik harus bisa berkembang dalam kebebasan di tengah masyarakat sebagai gerakan kontra penuh harmonisasi. Pendidikan politik juga harus berisi ajaran untuk berani mendobrak banyak kepincangan di masyarakat yang menimbulkan kesengsaraan pada rakyat, mengarah tingkat demokrasi sejati dan demokrasi vital. Pendidikan politik juga mengembangkan daya kritis rakyat, di samping menunjukkan kemungkinan-kemungkinan untuk memfungsikan semua lembaga politik dan kemasyarakatan secara lebih programatis dan lebih efisien. Lebih singkatnya, pendidikan politik harus bisa meningkatkan proses demokratisasi dari masyarakat bangsa. Masyarakat juga harus memaksimalkan hak mereka dalam berapresiasi, menyampaikan saran dan pendapat, serta bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan dalam kehidupan berpolitik.
Mekanisme program pendidikan ialah tata cara atau teknik penanaman atau pembentukan nilai-nilai politik yang telah ada dalam dirinya. Mekanisme dalam implementasi kebijakan pendidikan politik biasanya dibuat dengan standar operasional prosedur atau biasa disebut dengan standar operasional prosedur yang disingkat menjadi SOP. SOP nantinya menjadi pedoman bagi pelaksana program dalam bertindak. Agar dalam pelaksanaan kebijakan, program pendidikan politik dari tujuan dan sasaran kebijakan. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda terdapat 3 mekanisme. Pertama, merupakan yang paling rendah dan lebih mudah untuk dicapai, yaitu dengan pengetahuan. Dalam hal ini, pengetahuan yang berhubungan dengan kesadaran politik, dalam istilah lain sering disebut dengan cognitive morality. Kedua, berhubungan dengan masalah sikap atau afektif. Pada tahap ini memerlukan lebih banyak usaha dan pematangan. Ketiga, berhubungan dengan masalah perilaku atau tindakan yang dilakukan setelah seseorang mendapatkan pendidikan politik. Tahapan-tahapan pendidikan politik ada beberapa, yaitu 1. Fasilitas pendidikan politik bagi generasi muda. Pelaksanaan pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Bakes Bangpol sendiri melalui proses sosialisasi. Sosialisasi pendidikan politik merupakan pembelajaran bagi setiap generasi muda atau pemilih pemula dalam mengikuti kegiatan pemilu kada atau sebagainya. Dari pembelajaran tersebut, generasi dituntut agar nantinya masing-masing individu memiliki kesadaran penuh dan dapat memberikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, yaitu dengan ikut berantisipasi politik dengan mengikuti percobaan pemilihan umum. Tahapan pendidikan politik yang kedua yaitu sosialisasi bantuan politik. Salah satu pendidikan politik yang diberikan oleh Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu Sosial Banpol, di mana dialog interaktif tersebut dilaksanakan pada tanggal 28 September 2015. Dialog interaktif tersebut merupakan wujud dari silaturahim pemerintah dengan parpol dalam program pemerintahan dalam penyaluran bantuan parpol, sehingga nantinya pada saat penyaluran dana banpol tidak mengalami kendala. Hal ini tercantum dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 tentang bantuan keuangan partai politik. 3. Website dan media sosial. Perkembangan informasi dan teknologi terus berkembang dengan seiring berjalannya waktu. Hal ini membuat segala informasi dapat diakses dengan mudah oleh setiap orang. Perkembangan informasi dan teknologi banyak mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri bahwa segala sesuatu sudah dapat diakses oleh masyarakat. Seiring perkembangan informasi dan teknologi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga melakukan terobosan melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Perkembangan informasi dan teknologi tentunya dapat memberikan kemudahan dalam menyampaikan informasi kepada setiap orang, khususnya generasi muda. Dengan tersebarnya informasi melalui media sosial tersebut, pelaksanaan pendidikan politik tidak harus mendatangkan tetapi juga dibarengi dengan penggunaan media sosial sebagai media informasi kepada generasi muda. Tentunya hal tersebut sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. 4. Sosialisasi pemilu. Salah satu pendidikan politik yang diberikan oleh Badan Kesatuan Bangsa yaitu pendidikan politik pemilu bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum. Sosialisasi bertujuan agar memberikan pemahaman kepada para peserta untuk mengetahui segala tahapan yang dilakukan oleh KPU sekaligus memberikan pemahaman tentang pentingnya pemilu atau pilkada bagi warga masyarakat agar dapat memenuhi hak konstitusinya sebagai warga negara. Sosialisasi pemilu di sini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat secara langsung agar masyarakat mengetahui bagaimana proses pemilu yang sesungguhnya. Ada beberapa konsep yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan sosialisasi. Yang pertama dengan cara terbuka, kedua melalui website atau media sosial, dan yang ketiga melalui event-event seperti pagelaran dan jalan sehat. Dari ketiga konsep yang dibuat, Komisi Pemilihan Umum masih berupaya untuk membuka wawasan pemikiran generasi muda terkait dengan pemilihan umum dan demokrasi.
Kegiatan pendidikan politik pemilu tersebut dalam bentuk sosialisasi yang melibatkan berbagai masyarakat secara umum. Kesimpulannya adalah bahwa pendidikan politik sangat penting untuk kehidupan bermasyarakat, baik itu untuk para pemuda maupun orang yang lebih tua. Karena tanpa adanya pendidikan politik, maka masyarakat tidak akan mengetahui tahapan-tahapan dalam berpolitik. Seperti yang dikatakan oleh Soeharto, pendidikan politik dilaksanakan dengan tujuan membuat rakyat menjadi melek politik, sehingga mereka menjadi sadar politik, lebih kreatif dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pembangunan dalam bentuk yang kreatif. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak presentasi dari kami.